Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Dijaga kesehatannya ya. Kita mulai pelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa diri berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran, Ibu akan absensi dulu ya. Yang Ainiyah, Khairia, Dwi Rahma, Ferdi Anggraini. Nah, hari ini masuk semua ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, disiapkan terlebih dahulu untuk barang-barang sekiranya di samping kanan kirinya yang tidak dipakai atau mengganggu saat pembelajaran bisa disimpan terlebih dahulu. Sebelum memasuki pembelajaran kita SBD siap? Tepuk siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Yang kedua ada sebelum kita belajar kita harus fokus. Ini Ibu ada sebuah SBD yaitu tepuk fokus. Bisa diikuti ya. Terus melihat fokus. Tangan untuk semua. Sekarang kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, dari sebelumnya kalian sudah tahu persamaan dasar akuntansi itu apa. Di sini ada yang sudah tahu tentang pengertian akuntansi itu apa. Ya. Adalah proses mengidentifikasi dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan penilaian secara jelas serta tidak membingungkan pemakaiannya. Ya, terima kasih. Nah, jadi pengertian akuntansi itu menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau Amerika Accounting Association yang menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan penilaian secara jelas serta tidak membingungkan. Nah, tadi kan tentang pengertian akuntansi. Nah, sekarang akuntansi itu ada tujuan informasinya. Yang pertama, menyajikan informasi penting lain mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Selanjutnya, pihak-pihak pemakai informasi akuntansi, yaitu ada dua pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Nah, pihak yang pertama, pihak internal, seperti manajer dan kepala bagian produksi. Kalau yang pihak eksternal, yaitu apa? Jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah pencatatan keuangan yang menunjukkan jumlah harta perusahaan yang sama atau seimbang dengan penjualan utang dan modal. Di sini ada pencatatan harta dan modal dinyatakan dalam persamaan dasar akuntansi. Ada yang sudah tahu rumus dari pencatatan persamaan dasar akuntansi? Kalau ada yang tahu bisa maju, bisa di sini rumusnya. Ada yang sudah bisa? Belum?
Insya Allah bisa ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, coba ibu menunjuk Ismaika. Nah, tadi ada contoh apa saja yang merupakan perusahaan secara spesifik. Nah, kalau itu sampingnya. Akuntansi juga memiliki akun nominal, yaitu bisa dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada akun pendapatan, dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Yang kedua itu ada akun beban, dibedakan menjadi beban usaha atau operasional dan beban operasional. Sampai sini, apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Tadi sudah menjelaskan. Sekarang ibu akan memberi soal bentuknya kelompok ya. Silakan membentuk kelompoknya mulai dari sekarang. Kelompok satunya mana? Kelompok 2, 3. Untuk soalnya sudah kebagian semua ya. Nah, nanti dikerjakan secara berkelompok. Nanti setelah selesai bisa dikerjakan mulai sekarang. Dibaca dulu soalnya. Sudah selesai? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Kelas 1. Baik, terima kasih kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya saya ada sebuah game. Nanti dari kelompok kalian perwakilan maju satu ke depan. Gimana? Sudah siap? Sudah. Nah, jadi cara mainnya dari kelompok kalian maju perwakilan satu anak. Nah, nanti mengambil soal di dalam ini. Nanti di sini ada beberapa soal dan ada lembar yang zong. Nah, nanti kalau dapat soal, nah nanti kalian bersama-sama kelompok kalian mencari jawabannya, berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau dari kelompok lain mendapat soal zong, nanti dapat soal dari saya langsung dijawab di depan. Gimana? Sudah paham semua? Sudah. Nah, dari kelompok 4 bisa maju. Silakan ambil satu. Dibuka dan dibacakan untuk temannya. Apa manfaat informasi akuntansi secara umum? Jadi kembali ke depan dulu, didiskusikan dengan kelompoknya. Duduk. 3, yuk maju.
Ya. PT Surya memberi perlengkapan sebesar 1 juta dengan membayar tunai sebesar 400.000 dan sisanya dibayar 1 minggu kemudian. Analisis transaksi yang benar adalah. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, nanti dibacakan di tempat duduk kalian. Nanti dari saya yang jawabannya benar ada tadi. Tunggu dari kelompok 1 dulu ya. Coba. Yang sudah dapat soal bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, nanti jika jawaban benar akan gimana? Ya, ada hadiahnya. Ya, sudah. Dari belakang sebelah kiri. Sudah ketemu jawabannya? Bisa dibacakan. Nah, untuk kelompok lainnya bisa mendengarkan jawabannya dari teman kalian. Jika salah nanti bisa dibenarkan. Ayo silakan berdiri. Ya, dibaca soalnya. Apa manfaat informasi akuntansi dalam rumah adalah alat komunikasi antara perusahaan dan pengumpulan informasi keuangan. Ya. Gimana dari kelompok lain? Apakah jawabannya sudah tepat dari kelompok 4? Gimana? Ya. Nah, jadi apa manfaat informasi secara umum? Yaitu alat komunikasi antara perusahaan dan pihak pemakai informasi keuangan perusahaan. Nah, bisa maju ke depan. Nah, ini bisa dibagi nanti dengan kelompok yang kelompok lain ya. Ya, ke permainan dari Ibu. Apakah kenapa enggak ya? Karena udah zong ya, jangan zong. Kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Persamaan dasar akuntansi adalah kerangka dasar dalam sistem akuntansi yang menggambarkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dalam suatu perusahaan. Ya, jadi didengarkan dulu ya. Jadi kesimpulan dari materi Ibu pada hari ini yaitu persamaan dasar akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan jumlah data perusahaan dengan penjualan utang dan modal. Nah, persamaan dasar akuntansi itu rumusnya harta atau aset sama dengan utang ditambah modal. Sekian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.